Larangan TikTok di Amerika Serikat mendapat momentum besar setelah serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Pertanyaannya adalah, ada apa di balik terburu-burunya pemerintah Amerika Serikat mendorong larangan TikTok sekarang? Apakah ini benar-benar masih terkait dengan keamanan nasional? Atau ada isu lain yang lebih urgen? Mari kita bedah topik sangat menarik ini. Karena topik ini menyentuh banyak aspek, termasuk politik AS saat ini, platform sosial media, media mainstream, konstitusi AS, generasi Z, dan tentu saja konflik Palestina-Israel. Mari kita mulai. Menurut Pew Research Center, TikTok adalah sumber berita nomor 1 di kalangan masyarakat berusia kurang dari 30 tahun. Dengan 32% anak muda berusia 18 sampai dengan 29 tahun mendapatkan berita dari TikTok pada tahun 2023, dibandingkan dengan hanya 9% pada tahun 2020. Di antara 3 platform media sosial teratas, yaitu X, Facebook, dan Reddit, semua mencatat penurunan jumlah pengguna yang mengakses berita di platform mereka dari tahun 2020 sampai 2023. X melaporkan penurunan sebesar 6% pada pengguna yang rutin mendapatkan berita dari situs tersebut. Facebook mengalami penurunan 11%, dan Reddit mengalami penurunan sebesar 4%. Sementara itu, TikTok menunjukkan peningkatan sebesar 21% di periode yang sama. Peningkatan pesat TikTok sebagai sumber berita mungkin terkait dengan semakin besarnya kekosongan yang disebabkan oleh konsolidasi media penyiaran di Amerika Serikat. Pada tahun 2023, sekitar 90% dari seluruh media penyiaran dimiliki oleh 6 perusahaan, yaitu Comcast NBC, Disney, AT&T, Viacom CBS, Sony, dan Fox. Mereka mempunyai kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan arus informasi di Amerika. Mereka sangat berkuasa atas apapun yang dianggap layak diberitakan, menentukan apa yang relevan dan tidak, dan bagaimana berita harus diliput. Dan saat ini, mereka praktis menyiarkan narasi yang tidak berbeda dengan pemerintah Amerika Serikat setelah serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Dalam 7 bulan setelah 7 Oktober, Israel tidak mengizinkan masuknya jurnalis asing ke Palestina. Satu-satunya pengecualian terhadap blokade jurnalis asing adalah Al Jazeera, yang memiliki kantor biro yang berlokasi di kota Gaza. Namun, pada bulan April 2024, liputan oleh Al Jazeera pun dilarang oleh Israel. Selain larangan tersebut, Committee to Protect Journalists atau disingkat CPJ melaporkan bahwa sejak 7 Oktober 2023, Israel telah membunuh 97 jurnalis di Gaza. Dan ini adalah sebuah tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kekosongan liputan media dari jaringan-jaringan internasional, dan ketika para jurnalis dibunuh atau ditahan, serta infrastruktur berita dihancurkan, para jurnalis dan warga Palestina yang tersisa berbondong-bondong menggunakan TikTok dari lokasi mereka menyiarkan secara langsung gambar-gambar dan suara serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza tanpa filter. Pada bulan November 2023, konten pro-Palestina di TikTok secara signifikan melampaui konten pro-Israel. Banyak tuduhan saat itu bahwa TikTok memanipulasi algoritma. Tetapi, pola yang sama juga terlihat di platform media sosial lainnya. Dalam siaran pers tanggal 13 November 2023, TikTok menunjukkan jumlah postingan Facebook yang diberi hashtag dalam 30 hari sebelumnya dengan 2 tagar paling populer, yaitu Free Palestine dan Stand with Israel.
tagar Free Palestine telah digunakan lebih dari 11 juta kali. Sedangkan Stand with Israel hanya digunakan 278.000 kali. Bahkan saat ini di Instagram masih menunjukkan kesenjangan penggunaan yang luar biasa dengan hanya sekitar 214.000 posting menggunakan Stand with Israel dibanding dengan 5,7 juta posting menggunakan Free Palestine. Ini adalah masalah besar di masyarakat Amerika Serikat, khususnya terkait dengan generasi muda. Fakta atas dukungan Amerika Serikat terhadap Israel bukanlah masalah politik kiri atau kanan, melainkan antara generasi muda dan tua. Saat ini, Amerika Serikat sedang mengalami masalah TikTok dan secara bersamaan masalah Gen Z yang tidak sepaham dengan pemerintah. Pada tanggal 24 April 2024, DPR Amerika Serikat baru saja mengesahkan undang-undang yang akan memaksa perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk mendivestasikan TikTok atau menghapus platform media sosial tersebut dari App Store di Amerika Serikat. Pengesahan undang-undang ini awalnya dinilai karena adanya kekhawatiran keamanan nasional. Misalnya, ByteDance dapat diminta untuk membantu Partai Komunis Tiongkok dalam mengumpul intelijen. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan TikTok secara teori dapat digunakan oleh pemerintah Tiongkok. Tapi, apakah alasan keamanan nasional hanya sebuah kamuflase? Munculnya dorongan kuat pemerintah Amerika Serikat untuk melarang TikTok setelah 7 Oktober 2023 dapat dikaitkan dengan semakin besarnya pengaruh TikTok di kalangan anak muda. TikTok memainkan peran penting dalam protes di kampus-kampus Universitas Amerika baru-baru ini, dan juga dalam protes besar-besaran yang terjadi di seluruh dunia selama berbulan-bulan untuk melawan pendudukan Israel di Gaza. Pemerintah Amerika Serikat telah lama mengkhawatirkan potensi platform media sosial menyebarkan misinformasi atau disinformasi. Namun, dalam kasus TikTok ini, dikabarkan bahwa yang dikhawatirkan pemerintah Amerika Serikat bukan pada penyebaran informasi palsu, melainkan penyebaran informasi aktual yang bertentangan dengan narasi pemerintah. Dengan melarang TikTok, pemerintah berharap dapat mencegah generasi muda Amerika Serikat mengakses informasi yang menantang narasinya. Banyak kalangan akademis menyatakan ini bukanlah soal national security atau keamanan nasional. Ini lebih untuk mempertahankan kendali atas arus informasi. Perlu diketahui bahwa Kongres Amerika Serikat tidak bisa melarang TikTok secara sepihak tanpa melalui sistem peradilan. Konstitusi Amerika Serikat dan Undang-Undang Federal menetapkan sistem checks and balances untuk memastikan bahwa pemerintah tidak semena-mena melampaui wewenangnya. Amandemen pertama dalam Konstitusi Amerika Serikat khususnya melindungi hak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak untuk mengakses dan menggunakan platform media sosial seperti TikTok. Siapa yang pada akhirnya menang dalam pertarungan ini? Apakah TikTok, pemerintah Amerika, atau anak muda Amerika? Fenomena menarik untuk kita cermati bersama. Silahkan share komen Anda di bawah ini. Kita sudah sampai pada penghujung video. Apabila menurut Anda video ini menarik dan informatif, mohon dukungannya untuk klik like, share dengan yang lain, dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.